Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan. Kami berharap bahwa Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing beribadah dengan istri, dengan anak, dengan suami, semuanya dalam keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat, tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, untuk kita boleh beribadah masih secara online. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Oleh sebab itu mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mau berdoa untuk terlebih dahulu. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah dan menaikkan syukur kami kepadamu dengan keluarga kami masing-masing di rumah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, bahwa penyertaan-Mu senantiasa nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berikan kami kesatuan hati ya Tuhan, untuk kami boleh dapat menaikkan puji-pujian dan syukur kami kepadamu, supaya nama-Mu saja yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam
Kesetiaanmu sungguh terbukti Tuhan. Kesetiaan Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. sungguh terbukti Thank you Jesus. di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih tinggi sembah Dia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang, sekali lagi katakan, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Sembah Dia lagi-lagi, karena Dia Allah kita yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup kita. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. We worship you, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, we thank you Lord. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita, bahwa Kaulah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti
Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan sorak-sorai dahsyat bagi Allah kita yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Biar kami akan memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami yang siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Sama-sama katakan haleluya, amin. Berikan sorak-sorai lagi yang dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan penuh ucapan syukur, karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan
syukur, beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, katakan sama-sama, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Sekali lagi umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tetap bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau serukan namanya karena Dia Tuhan yang maha besar dan Dia Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkoyakkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
selain bagilah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya kekuatan kita dan pengharapan kita. Walaupun saat ini bumi masih berperang melawan virus, juga di negara kita khususnya sedang bergejolak tentang perundang-undangan. Tapi mari kita mau tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Kita mau terbang tinggi bersama Dia dalam kemuliaan-Nya. Karena Dia yang memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Dia yang terus memperbarui kita dan terus melindungi kita dan terus menyertai kita selama hidup kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali
setiap masalah hidup kami Tuhan. dan Bersama dengan Engkau. dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan Imani itu, melayani imani Bapak Saudara. dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu, pagi ini kami datang kepadamu. Kami mohon pertolongan Tuhan, memberikan pencernaan agar apa yang kami dengar sebentar bisa kami serap, bisa kami jadikan makanan yang bergizi di dalam hidup rohani kami, agar kami bisa dengan langkah yang lebih mantap lagi di dalam mengiring Engkau sampai satu kali kelak kami akan berjumpa Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, ya kita masih dalam kebaktian online ya sampai hari ini. Ya, tentu ke depan kalau Tuhan izinkan kita akan ketemu tatap muka ya. Nah, tema pada pagi ini kita akan lihat tentang kasih karunia Tuhan. Ya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu dalam terjemahan yang lain disebut anugerah, ya, anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah itu sesuatu pemberian dari pihak yang di atas kepada pihak yang di bawah, ya. Nah, sebagai manusia kita tentu sangat membutuhkan namanya kasih karunia Tuhan. Haleluya, ya. Bahkan kita ya tergantung ya dengan kasih karunia Tuhan. Ya, kenapa? Ya, sejak kita masih dalam kandungan ibu, ya kemudian kita lahir ke dalam dunia ini, kita lewati masa kanak-kanak, ya masa remaja,
masa pemuda, lalu kita jadi dewasa, kemudian kita tua, ya, kemudian kita akan meninggalkan dunia ini, ya. Nah, semua itu membutuhkan namanya kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan, ya. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Itulah sebabnya Paulus, ya, dalam 2 Korintus 12 ayat yang 9 sampai ayat yang ke-10, mari kita baca bersama. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat 10. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, ya. Jadi kita lihat Paulus itu pernah, ya, ayat-ayat sebelumnya, ya, 3 kali, haleluya, ya, minta Tuhan supaya, ya, menolong, ya, dalam, ya, tubuhnya ada penyakit, ya. Namun, ya, walaupun dia sudah 3 kali minta pada Tuhan, ya, tetapi ayat 9 itu merupakan jawaban Tuhan. Haleluya, ya. Tuhan tidak mengubah sakit Paulus, Tuhan tidak menyembuhkan, ya. Tapi Tuhan berkata, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Haleluya, ya. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Haleluya, ya. Jadi kita lihat seringkali Tuhan izinkan, ya, seperti wabah COVID ini, ya. Kita pikir berapa lama lagi Tuhan akan berhenti, ya. Kita sekarang sudah keadaannya seperti ini, ekonomi seperti ini, ya. Pendidikan anak-anak sudah seperti ini, kacau balau, ya. Tapi ingat, ya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ya, tentu ada maksud dan tujuan di balik semua itu. Ya, bila maksud dan tujuan Tuhan, ya, sudah tercapai, ya, dengan sendirinya, ya, COVID ini akan berhenti, ya. Tapi kalau bangsa-bangsa yang Tuhan izinkan, ya, mengalami peristiwa ini masih belum mau bertobat, ya, masih mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, bisa-bisa juga Tuhan perpanjang. Haleluya, ya, perpanjang, ya, masa berlakunya COVID ini, ya, agar manusia boleh betul-betul sadar. Haleluya, ya, untuk mereka kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan, ya. Kenapa? Justru, ya, kuasa Tuhan itu, ya, nyata, ya, ketika kita merasa dirinya lemah, tidak mampu lagi. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Namun perlu diingat, ya, namanya kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan itu, ya, diberikan pada anak-anaknya itu bukan anugerah yang biasa, ya, seperti matahari, hujan, angin, dan lain sebagainya, bukan. Ya, kasih karunia yang Tuhan berikan itu sangat istimewa, ya, melampaui, ya, apa yang kita pikirkan, ya. Misalkan coba, ya, kita baca 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 3, ya. Ini luar biasa, ya. Tolong 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai ke 3. Iya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, Ya. sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya. Paulus ngasih contoh ya tentang jemaat di Makedonia. Ya, jemaat di Makedonia ini ya sedang mengalami pencobaan yang berat. Haleluya, ya. Mereka sendiri dalam bermacam-macam penderitaan. Tapi heran ya kan mereka itu ya punya sukacita yang meluap-luap. Ya, meskipun mereka sendiri dalam kemiskinan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, artinya mereka sendiri kurang, mereka sendiri susah. Ya, tapi mereka bisa mengulurkan tangannya ya untuk membantu orang-orang lain yang dalam kesusahan. Ya, kita sering pikir kita sendiri susah lah, sudah tidak usah lah ya. Biarkan orang lain aja yang membantu. Tapi jemaat di Makedonia tidak demikian. Haleluya. Paulus sendiri menyaksikan bagaimana jemaat di Makedonia ya selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ya, namun mereka punya sukacita yang meluap ya ketika mereka bisa ya menyalurkan berkat-berkat kepada orang-orang lain ya yang membutuhkannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, ini yang saya pikir luar biasa. Ini yang dimaksud Paulus. Ya, ini yang dimaksud yang dialami oleh Paulus, yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, dalam kelemahan, ya. Jadi kita diberi kekuatan yang limpah-limpah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Kelemahan kita jadi sempurna. Haleluya. Kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kehidupan kita. Kita baca lagi dalam Roma 12 ayat 14. Ya, Roma 12 ayat 14, ayat 17 dan ayat yang ke-20. Ya, ini luar biasa. Kekristenan kita itu kekristenan yang betul-betul luar biasa. Ya, Roma 12. Roma 12, 14, 17 dan 20. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ya. Berkatilah dan jangan mengutuk. Amin. Ya, jadi kita lihat orang yang menganiaya kita itu supaya kita berkati. Ayat yang ke-17. Ya, 14, 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Lakukanlah apa yang baik-baik bagi semua orang. Ya, kita tidak membalas. Walaupun Taurat mengatakan gigi, ya ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi kita dalam Yesus Kristus, ya kita justru tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi juga justru kita ya membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat 20. Ayat yang ke-20. Tetapi kita seterumu lapar, berilah dia makan. Ya. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, jadi hidup kekristenan kita yang sebenarnya itu sangat-sangat luar biasa. Haleluya. Ya. Musuh kita lapar, kita kasih dia makan. Musuh kita haus, kita kasih dia minum. Haleluya. Ya, tentunya bukan ya orang-orang biasa atau manusia-manusia bisa lakukan. Ya, tetapi karena ada kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga semua itu bisa terjadi. Haleluya. Ya. Kita baca lagi satu ayat ya. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Ya, Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua. Tolong bacakan. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Iman dan nikmat. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, ya. Yang kan orang masuk jatuh dalam pencobaan. Haleluya. Di sini malah ya dianggap suatu kebahagiaan. Haleluya.
Ya, tentu ini satu respon yang luar biasa. Ya, satu respon yang bukan dari diri kita sendiri. Ya, tapi suatu respon karena ada Roh Kudus. Haleluya, yang diam di dalam hati kita. Puji nama daripada Tuhan. Bagian yang pertama kita akan lihat ya tentang kegagalan. Ya, kenapa tidak semua orang mengalami hal-hal yang demikian? Ya, kenapa tidak semua orang punya respon yang sama? Ya, walaupun mungkin dia lama di dalam Tuhan, walaupun dia itu penatua, dia itu pengerja, bahkan dia itu hamba Tuhan. Ya, mengapa ya sikapnya dalam menghadapi masalah itu tidak semua sama, responnya tidak semua sama. Mari kita akan lihat ya bagian A, yaitu kegagalan. Ya. Yang pertama kita baca dalam Ibrani 4 ayat 2. Ya, surat Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Tolong dibacakan Ibrani. Ibrani pasal keempat ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman Tuhan, firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ya. Jadi masalahnya yang pertama itu ya, karena ketika kita dengar firman Tuhan, ya tidak timbul iman. Ya, kita tinggal dengar tapi tidak masuk dalam hati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, itu sebab pertama. Ya, ketika kita dengar firman Tuhan, tidak timbul iman. Haleluya. Ya, kita tidak menangkap, kita tidak mengisinya dalam hidup kita. Haleluya. Ya, sebab itu ya firman yang disampaikan itu tidak berguna bagi sebagian orang. Haleluya ya, karena tidak tumbuh iman ya, untuk menyongsong firman Tuhan. Mereka tidak mengizinkan iman masuk dalam hati mereka, lalu berakar, lalu bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Haleluya ya, itulah sebabnya walaupun mereka terus mendengar sekian lama, sekian tahun, ya, tapi mereka tetap tidak mengalami ya anugerah Tuhan yang begitu limpah. Haleluya ya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6 ya. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang ranting dan pokok atau pohon. Haleluya ya. Artinya supaya kita bisa mengalami hal-hal yang indah itu ya, kita harus seperti ranting yang tinggal dalam pokok. Ya, sehingga kita bisa terus-menerus menerima pasukan-pasukan yang dibutuhkan. Ya, sehingga demikian kita tumbuh. Masuk, tumbuh, masuk, tumbuh. Haleluya. Ya. Bukan seperti ya kita ketika mobil kita habis bahan bakar, ya, lalu kita kupu-kupu ya cari pom bensin untuk diisi. Ya, jadi kalau perlu baru diisi, kalau tidak perlu sudah dibiarkan pakai terus. Ya. Lama-lama apa? Mogok. Ya, seharusnya ya kita mesti seperti darah ya, atau aliran darah yang terus-menerus memasuk bahan-bahan atau zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ini. Ya, bukan sesaat, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi sepanjang hidup. Terus. Haleluya. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau mengalami anugerah Tuhan, ya kita mesti seperti ya carang yang melekat pada pohonnya. Terus-menerus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya, punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Ya, ini yang pertama. Ya, kalau kita tidak sampai timbul iman,
dalam mendengar firman, maka kita tidak akan mengalami anugerah. Yang kedua, kenapa kita tidak mengalami anugerah? Nah, kita baca dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18 ya. Mazmur, kitab Mazmur 66 ayat 18. Tolong dibacakan. Kitab Mazmur pasal 46 ayat 18. Ya, 66. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Ya, kenapa kita tidak mengalami anugerah Tuhan? Karena ada niat jahat dalam hati kita. Haleluya. Ya, karena ada keras hati. Ya, Tuhan tegur misalnya, ya kita tetap ngotot. Ya, kita tetap pertahankan prinsip hidup kita. Haleluya. Ya. Jadi karena ada niat jahat. Ya, Tuhan bilang seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau dengar. Haleluya. Kita nggak mengalami anugerah Tuhan, kita nggak mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Ya, demikian dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Tolong dibacakan Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, Ya. dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Ya. Jadi karena ada dosa-dosa, ada kesalahan-kesalahan, ada kejahatan-kejahatan. Haleluya. Sehingga ya Allah menyembunyikan diri. Artinya Tuhan tidak mau menolong. Haleluya, ya. Tuhan tidak mau menyinari kita dengan wajahnya. Haleluya, ya. Karena ada dosa-dosa yang tidak diselesaikan, disembunyikan, ya, sehingga Tuhan tidak lagi mendengar doa kita. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Sebab itu penting sekali, ya. Kalau kita tidak menerima anugerah Tuhan dalam hidup ini, coba kita periksa. Ya, adakah dalam hidup kita ada sesuatu yang kita sembunyikan? Kejahatan apa itu? Dosa apa itu? Haleluya, ya. Yang ketiga, kenapa kita tidak ya mengalami anugerah Tuhan? Ya, yang ketiga ya, karena kita kurang bersyukur. Ya, kita lebih banyak ngomelnya, ya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, ya, bahkan istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, dan lain sebagainya. Haleluya. Ya, kita lihat Keluaran 17 ayat 2 sampai 3. Haleluya. Kita Keluaran 17 ayat 2 sampai 3. Keluaran 17 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Iya. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Iya. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ya, jadi kita lihat di sini ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya, dalam perjalanan mereka sampai di satu tempat, mereka kehabisan air. Ya, bukan cuma ya untuk ternak mereka, ya, tapi juga muat ya warga mereka dan diri mereka sendiri, ya, sehingga mereka mulai bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut kepada Musa, ya, dan orang bersungut-sungut itu berarti mencobai Tuhan, ya, mereka sungut-sungut pada Musa dan Harun,
Tapi di sisi lain, ya, mereka sebetulnya sedang mencobai Tuhan. Mencoba itu artinya tidak percaya. Ya, tidak mempercayai Tuhan. Haleluya. Bisa mengadakan air bagi mereka. Puji nama Tuhan. Ya. Berarti mari, ya, kita harus banyak bersyukur walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, ya, serba sulit, ya, jam kerja dikurangi, penghasilan ikut dikurangi. Haleluya, ya, kita tetap percayakan diri kepada Tuhan. Kita tidak sungut-sungut, kita tidak, ya, menyalahkan Tuhan. Haleluya, tapi kita tetap bersyukur, ya. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4. 1 Korintus pasal 1 ayat 4. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang keempat. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ya, Paulus mengatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Haleluya. Ya, saudaraku, kita tahu, ya, jemaat di Korintus itu bukan jemaat yang taat, ya, bukan jemaat yang, ya, menurut, ya, tapi dalam pelayanan Paulus dia menulis banyak permasalahan, banyak, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di situ. Haleluya. Tetapi Paulus dalam keadaan sulit sukar pun, ya, dia tetap bersyukur, ya, karena Allah telah mempercayai, ya, dia untuk menggembalakan satu jemaat, ya, yang betul-betul, ya, membuat Paulus mengalami banyak kesulitan dan kesusahan, ya, bahkan putus asa dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Haleluya, ya. Kita baca lagi dalam Efesus 5 ayat 20. Ya, Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, Ya. dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, Paulus mengatakan pada jemaat di Efesus, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, ya, senantiasa, senang, susah, kenyang, lapar, sehat, sakit, ya, senantiasa kita harus, ya, ucapkan syukur kepada Bapa, ya. Yang keempat, kenapa kita tidak mengalami, haleluya, yang namanya anugerah Tuhan, ya, kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, ya, mengapa kita tidak bisa mengalami, ya, seperti hal itu, ya, dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, Ya. yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin, ya. Kenapa kita dalam? Karena kita tidak melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ya, kita tidak melakukan, ya, dengan mata yang fokus pada Yesus. Haleluya, ya. Sehingga kita selalu melihat kesulitan, kita selalu melihat kesukaran. Kita selalu melihat namanya kekurangan. Kita selalu melihat sakit penyakit. Haleluya, ya, sehingga kita lupa, ya, tidak pandang, ya, menuju pada Kristus. Haleluya, ya, kita tidak menggunakan mata kita untuk memandang Yesus. Haleluya, ya, kalau kita menggunakan mata kita untuk memandang Yesus, ya, kalau kita menggunakan mata rohani kita untuk melihat seperti, ya, Musa melihat pahala yang di depan, tentu,
ya ini membuat kita ya akan merasa ringan ya menghadapi semua persoalan yang ada. Haleluya ya, sehingga kita bisa melihat ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita walaupun situasinya, keadaannya sangat menyulitkan. Ya, dalam Matius 14 ayat 30 di sana ditulis ketika Petrus memandang pada Tuhan, fokus pada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Ya, tetapi begitu dia mengalihkan pandangannya dari Kristus kepada gelombang laut yang sedang bergelora, ya dia segera tenggelam. Haleluya ya, dalam hidup kita kalau kita mau mengalami anugerah Tuhan, ya yang keempat kita harus pandang Yesus. Haleluya. Yang kelima, ya 2 Korintus 12 ayat 10. Ya, mengapa kita nak menerima anugerah Tuhan? Ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Ya, tolong dibaca. 2 Korintus 12 ayat yang 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya. Sebab jika aku lemah, maka aku akan kuat. Ya, ya. Yang kelima di sini ditulis oleh Paulus, ya, kita belum sungguh-sungguh mengakui kelemahan kita, belum. Ya, artinya kita belum betul-betul nyerah. Ya, kita masih ya berharap pada kekuatan diri kita sendiri. Ya, haleluya. Kita tidak minta pertolongan Tuhan, tidak minta pertolongan Roh Kudus, ya, tapi kita coba menggunakan kekuatan kita. Ya, sehingga Tuhan izinkan kita gagal, ya, dari gagal ke gagal. Haleluya. Ya. Tapi begitu kita sadari kita lemah, kita tidak mampu, ya kita perlu pertolongan Tuhan, ya maka kita akan segera mengalami itu anugerah Tuhan. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 kita baca 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Paulus berkata demikian. Tolong 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Ya. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Iya, ya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya Paulus mengingatkan pada kita, ya Paulus pernah dalam berbagai masalah, ya sampai dia sudah tidak mampu lagi, ya dia berkata kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukum mati. Ya, hal ini terjadi supaya apa? Ya, supaya ya kami jangan menaruh ya kepercayaan pada diri kami sendiri. Haleluya. Ya, tetapi ya hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Haleluya. Ya, kalau Allah berkuasa membangkitkan ya Yesus yang mati, haleluya, ya berkuasa membangkitkan Lazarus yang mati, ya tentu dia juga berkuasa ya menolong masalah-masalah yang kita hadapi di hari-hari ya sekarang ini maupun di hari-hari yang akan datang. Haleluya. Ya, berarti mari kita mau mengakui ya kelemahan kita. Kita mau berharap kepada kekuatan daripada Tuhan. Ya, yang terakhir yang keenam ya, mengapa kita tidak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Ya, kita baca dalam Yohanes pasal 1 ya, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16 ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Tolong sih. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dan yang ke-16. Ya. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang ke-16. Karena diri kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yang terakhir yang ke-6, ya, karena kita lupa, ya, yang dimaksud kasih karunia, ya, Tuhan itu adalah pribadinya Yesus. Haleluya. Ya, dulu kita tidak tahu siapa itu kasih karunia itu apa. Ya, tetapi melalui Yesus Kristus, ya, yang menjadi manusia, ya, kita dikenalkan, ya, dengan Bapa, ya, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Ya, karena Yesus adalah wujud, ya, dari Allah sendiri. Haleluya. Ya. Ayat 16 mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini, ya, untuk menyatakan, ya, Bapa pada kita, sekaligus dia nyatakan dirinya itu adalah kasih karunia, ya, yang kita perlukan. Haleluya. Ya, maka semua masalah, baik yang menyangkut masalah sekarang maupun masalah akan datang, semuanya ada di dalam, ya, karunia Tuhan, ya, maka semuanya itu akan jadi terselesaikan dengan baik. Ya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, tapi semua itu akan, ya, kita lihat kembali nanti, kita akan berkata syukur, ya, karena Yesus Kristus adalah pribadi yang kita perlukan. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kasih karunia Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Ya, Paulus mengingatkan, memang, ya, semua yang dari hidup ini adalah kasih karunia, ya, tapi karunia yang dianugerahkan dalam hidup kita jangan sampai sia-sia, kita sia-siakan. Ya, kita pikir, wah, sudah ada kasih karunia Tuhan, udah tidak usah kerja keras, ya, kerja santai-santai saja. Allah, ya, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya, harus kita membuat kita bekerja lebih keras daripada orang lain. Haleluya, ya. Namun di satu sisi kita juga sadar bahwa bukan kita yang bisa bekerja keras, ya, karena Tuhan telah mengaruniakan kesehatan dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan kepintaran pada kita. Haleluya. Tuhan telah memberikan kesempatan pada kita. Haleluya, ya. Maka itu mari, ya, melalui kesempatan ini kita mau sungguh-sungguh, ya, berada di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita ke depan, kita, ya, lebih lagi bersandar kepada kasih karunia Tuhan yang begitu limpah, yang begitu istimewa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya.
Mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur padamu. Semua yang terjadi dalam hidup kami, sejak kami lahir sampai kami nanti dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Semua itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Dan kami tidak bisa membalas anugerah-Mu. Haleluya. Tetapi kami mau bekerja keras. Haleluya. Kita mau berjuang bersama-sama. Haleluya. Demi kerajaan Allah di dalam dunia ini. Yang mengambil bagian Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pundak kami bersama. Haleluya. Baik kami yang melayani melalui firman Tuhan, melayani dalam doa, melayani dalam musik, haleluya, mengajar anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, kita mau kerja lebih keras lagi supaya anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidaklah jadi sia-sia, melainkan betul-betul bermanfaat. Dengan percaya satu kali kita akan dimuliakan bersama-sama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan tetap membimbing menuntun kami di dalam anugerah-Mu sampai rencana Tuhan jadi sempurna di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, haleluya, yang mengalami berbagai persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan roh api yang mulai padam dalam hidup kita boleh dinyalakan kembali untuk tetap berdiri, tetap bersaksi, tetap menjadi garam dan terang dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kita panjatkan semua Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama, haleluya. Aku percaya janji-Mu